Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mali Sukri dalam channel Maliverse. Ya, baiklah, kali ini di sini kita akan membahas sedikit pembahasan mengenai dunia seni rupa ya, tapi bukan tentang materi, tapi hal ini mungkin lebih kepada tentang kesenirupaan yang terjadi di lingkungan kita akhir-akhir ini. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali ya, mungkin kalian sering lihat televisi, mungkin ya banyak diberitakan tentang sebuah hal yang viral, yaitu adalah penampakan daripada lukisan-lukisan yang disebut dengan mural yang berisi kritikan terhadap pemerintah ya. Jadi banyak sekali di berbagai daerah di Indonesia itu sekarang banyak sekali kita lihat ada mural-mural yang tiba-tiba bermunculan. Ada yang kata-katanya bersifat ya sarkasme ya, kritik ya terhadap pemerintah lah intinya. Dan tidak menjelang beberapa lama setelah itu, maka lukisan-lukisan itu pun kemudian dihapus oleh aparat. Nah, di sini sebenarnya kita bukan membicarakan tentang muralnya, tentang hukumnya atau sebagai macam ya. Tapi di sini mungkin banyak dari kalian mungkin yang belum paham atau mungkin yang nggak tahu sebenarnya mural itu apa. Atau juga banyak orang menyebutnya graffiti. Jadi mural itu apa, kemudian graffiti itu apa begitu, dan apa bedanya antara mural dan juga graffiti. Nah, jadi pada video kali ini saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan secara gamblang ya, secara mungkin orang awam pun bisa mengerti dengan apa yang saya jelaskan ini. Karena mungkin yang saya jelaskan ini tidak pakai istilah-istilah yang rumit ya, bukan menggunakan istilah-istilah yang rumit setelah buku, tapi saya akan coba untuk menjelaskan berdasarkan dengan pengetahuan saya dan juga pengalaman-pengalaman saya di lapangan selama juga sudah menjalani sebagai seorang muralis ya. Artinya saya juga pernah membuat mural ya, baik itu yang job ataupun non-job ya, baik itu kompetisi ataupun tidak kompetisi, dan juga beberapa kali sudah memenangkan beberapa kompetisi di bidang mural. Dan mungkin saya bisa bantu untuk menjawab apa sih sebenarnya pengertian dari mural itu sendiri. Kemudian untuk graffiti, memang saya sendiri kurang lebih 7 tahun berkecimpung di dunia seni rupa ini memang belum terjun dalam dunia graffiti, tapi saya punya teman di mana dia sudah menjadi seorang profesional graffiti artist yang sudah berkecimpung di dunia graffiti lebih dari 3-4 tahunan lah gitu, yang ada di kota Medan. Dan saya juga pernah bergabung dengan dia saat dia membuat graffiti dan seterusnya. Jadi mungkin saya akan menjawab apa itu mural dan graffiti berdasarkan dengan referensi di Google pastinya saya simpulkan, dan juga berdasarkan pengalaman saya selaku seorang perupa yang berada di lingkungan juga seorang perupa-perupa muralis dan juga graffiti artis itu sendiri. Oke, jadi kita langsung saja. Sebenarnya apa sih itu mural ya? Mungkin banyak yang belum tahu. Karena dengar-dengar, wah ini viral ini mural. Tapi apa sebenarnya itu mural? Jadi intinya gini, lebih intinya yang paling kata kuncinya itu adalah mural itu adalah menggambar atau juga melukis di permukaan dinding. Catat, dinding ya. Jadi sangat simpel sebenarnya. Mural itu intinya adalah ketika kita menggores atau menggambar ataupun melukis, tapi medianya itu lah dinding, bukan yang lain. Jadi kalau kalian melukis itu di kanvas namanya lukisan, tapi ketika karya itu kita pindahkan ke dalam sebuah dinding, maka disebutnya bukan lagi lukisan, tapi itu adalah mural ya. Jadi intinya apa? Mural itu adalah segala bentuk lukisan, gambar atau sebagai macam seni visual yang kita tuangkan kepada media dinding. Dinding itu artinya apa? Dinding itu adalah salah satu bagian dari penopang sebuah bangunan ya. Bisa itu beton, bisa itu besi, bisa itu seng dan macam-macam. Yang penting itu adalah salah satu bagian yang digunakan untuk menopang sebuah bangunan ya. Bagian dari sebuah bangunan. Itulah yang dinamakan dinding. Dan medianya juga macam-macam. Medianya lebih umum ya. Bisa pakai cat lukis, bisa pakai pensil, pulpen, krayon, tinta Cina dan sebagainya macam. Jadi itulah mural. Mural itu lebih luas cangkupannya. Kemudian apa itu graffiti? Nah, istilahnya seperti ini. Lebih simpelnya kita definisikan adalah jika mural itu adalah sebuah sekolah, maka graffiti itu adalah bagian daripada sekolah itu. Contohnya, graffiti itu adalah kelas 8 atau kelas 9. Nah, kelas 9 itu bagian dari sebuah sekolah. Sekolah itu adalah mural, sedangkan graffiti itu adalah kelas 9 atau kelas 8 itu tersebut. Jadi graffiti itu bagian daripada mural, karena dia sistemnya juga di dinding ya. Nah, bedanya apa? Karakteristik dari graffiti dan mural itu berbeda. Secara umum mural itu mencakup seluruh karakteristik ya. Yang penting dia melukis menggambar. Bahkan dengan kapur ataupun krayon juga bisa itu dinamakan mural. Yang penting dia di dinding. Itu aja kuncinya.
Kalau dia graffiti, dia lebih spesifik, dia lebih khusus ya, seperti itu. Graffiti ini sebenarnya diambil dari bahasa Itali. Graffiti itu artinya, graffito itu artinya menulis ya. Jadi karakteristik dari graffiti itu adalah, lebih tepatnya adalah tulisan, letter ya, tulisan atau tipografi lah. Jadi kalau kita bicara graffiti, dia lebih kepada tulisan. Jadi ketika di dinding itu ada tulisan, divisualisasikan seartistik mungkin, maka itu disebut secara khusus graffiti. Tapi secara umum itu disebut juga mural ya. Tapi kalau kita menyebutkannya biar lebih khusus, kita sebut itu graffiti. Itu yang pertama. Jadi graffiti itu karakteristik yang pertama adalah terbuat biasanya domainnya ataupun karakternya itu adalah tulisan ya, seperti itu. Kemudian karakteristik kedua adalah alatnya ya. Graffiti itu alatnya tidak berbagai macam. Alatnya agak sedikit dibatasi. Kalau tadi mural lebih luas ya, alatnya bisa apa saja, mediumnya alat-alatnya bisa apa saja, yang penting mediumnya dinding. Kalau dia graffiti, mediumnya itu lebih terbatas. Biasanya menggunakan cat semprot atau pilox yang lebih enak didengar ya, seperti pilox. Nah, kenapa pilox? Ini sebenarnya ada sejarahnya. Aku akan ceritakan sedikit sejarahnya berdasarkan dari cerita-cerita teman juga ya. Jadi, berdasarkan sejarahnya, graffiti ini sebenarnya hadir di kota-kota urban di Amerika seperti New York ya. Jadi yang memperkenalkannya juga salah satu seniman jalanannya itu adalah Basquiat ya. Kalau kalian pengen tahu profilnya ya cari aja di Google gitu, banyak sekali tentang Basquiat. Jadi Basquiat ini membuat karya-karya di dinding biasanya sebagai kritik dan sebagai juga identitas dirinya. Jadi sebenarnya pada awalnya selain Basquiat ini juga graffiti ini digunakan oleh geng-geng ya, geng-geng baik itu yang umumnya kriminal ya ataupun geng-geng yang ingin menunjukkan jati dirinya. Mereka mengapresiasikan identitas wilayah mereka itu dengan menggunakan graffiti. Jadi mereka menulis di dinding tulisan nama geng mereka begitu. Jadi sebenarnya sejarah graffiti ini dulunya digunakan oleh geng-geng sebagai penanda wilayah tempat mereka berada. Ketika kita pergi ke suatu wilayah, di sana ada graffiti tulisan nama geng mereka, maka itu adalah daerah mereka. Itu hanya diketahui oleh sama geng ya, antar geng-geng di satu buah kota seperti itu. Jadi ya sedikit-sedikit kriminal sebenarnya. Dan kemudian kenapa menggunakan alat pilox? Karena yang pada nyatanya geng-geng itu melakukan membuat karya mereka di dinding itu, graffiti itu, mereka menggunakannya biasanya melakukannya dengan secara tanpa izin atau bahasa lainnya itu vandalisme. Dan vandalisme ini di belahan banyak negara ini melanggar hukum dan bisa dipidanakan dan dipenjarakan dan dihukum sesuai aturan hukum yang berlaku, karena dia bukan masalah karyanya ya, bukan masalah isi karyanya itu apa, tulisan apa tuh macam-macam, tapi lebih kepada tidak ada izin, perizinannya yang dipermasalahkan sebenarnya. Bisa nyoret di dinding orang kan itu berbahaya, bisa dipolisikan oleh orang yang punya dinding tersebut. Nah kalau mural ini lebih terbuka biasanya memang ada job ya dari suatu tawaran dari perusahaan atau yang memiliki dinding sendiri, atau memang lebih banyak perizinan, tapi ya secara luas lah ya kalau mural itu. Tapi kalau graffiti umumnya sejarahnya itu memang dilakukan secara vandal. Vandal itu biasanya mereka lakukan tengah malam, cepat-cepat, makanya alatnya menggunakan pilox. Kenapa? Karena karakteristik pilox itu adalah dia yang pertama cepat kering. Mungkin 1 menitan hitungan menit dia sudah cepat kering, sehingga cepat kita untuk menimpa catnya, jadi tidak hancur gitu, tidak rusak ya warnanya. Kemudian pilox ini juga selain cepat kering, dia juga memunculkan warna yang lebih mencolok ya. Warnanya tuh lebih pop dia. Jadi identitas dan keinginan ingin tampil dengan sebagai wakilnya itu adalah graffiti itu bagi sebuah geng itu tersampaikan pada simbol graffiti tersebut. Jadi ya dengan sebuah graffiti lebih gampang begitu untuk memunculkan identitas atau ideologi suatu geng seperti itu. Ya jadi mungkin itulah sedikit ya. Jadi perbedaan sudah jelas tadi. Mural itu lebih secara umum, sedangkan graffiti lebih khusus, dan biasanya karakteristiknya juga dia itu tulisan dan juga dia biasanya menggunakan pilox terbatas. Adapun pakai kuas ya sedikit-sedikit aja lah, tapi lebih baik menggunakan pilox. Catnya jenis pilox ya. Seperti itu ya. Jadi itulah kira-kira perbedaan antara mural dan juga graffiti versi aku ya. Kalau ada versi-versi yang lain mungkin nggak tahu lah berbeda atau sama. Tapi ini sebenarnya aku ambil dari berdasarkan referensi yang ada di internet juga. Dan juga pengalaman
ceritaku jadi seorang perupa dan berkecimpung dalam dunia mural maupun berteman dengan seorang graffiti artis. Ya, mungkin ini bisa menjawab keraguan dan keresahan kalian atau ingin tahu kalian tentang apa sih itu sebenarnya mural dan graffiti yang saat ini lagi viral, tentang mural-mural dan graffiti yang isinya kritik. Ya, memang sejarahnya graffiti dan mural itu ditunjukkan selain dalam tanda kutip menghias suatu dinding, dan juga bertujuan sebagai seni, sebagai kritik, ya, kritik sosial, kritik pemerintah dan sebagainya macam. Ya, daripada kritik dengan bakar-bakar ban atau merusak suatu fasilitas umum, tidaknya kita memperindah fasilitas umum dengan isi yang menyentuh, ya, siapa yang mau kita tuju, seperti itu. Yang penting kalau kita mau mural ataupun graffiti, tetap estetisnya harus kita perhatikan walaupun isinya kritik. Jangan asal tulis huruf-huruf nggak jelas, tapi kita boleh seindah mungkin sehingga orang akan tertarik untuk membacanya dan mengapresiasinya walaupun itu isinya kritik. Ya, seperti itulah kira-kira mungkin perbedaan, dan apa itu mural, apa itu graffiti, dan perbedaannya. Semoga ini bisa membantu kalian menerima dan mencerna tentang yang lagi viral sekarang. Ya, mungkin begitu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mali Masuki, salam seni rupa.